Hi students, how are you today? I hope you guys doing well and welcome back with me Ingrid in Sales and Marketing class. Today we will have 6 meeting, marketing model, arsitektur, SCTV triangle, third, which is value. Well, okay, I will explain in Bahasa Indonesia and I hope you watching this video until the end. Okay? Kita minggu lalu sudah belajar marketing model, arsitektur, bagian strategi, juga taktik. Hari ini kita belajar pada part value atau nilai. Oke, apa itu value atau nilai? Nilai adalah aspek yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dengan membangun brand yang kuat dan juga diperkuat dengan pelayanan yang tepat dan proses yang baik. Ya, di dalam value ini sendiri ada 3 hal yang penting, yaitu brand, service, dan proses. Oke, brand. Kalau kalian lihat di screen kalian ada begitu banyak brand, sama juga yang kalian pakai atau gunakan setiap hari, dari kalian bangun pagi sampai dengan tidur lagi di malam hari. Ada begitu banyak brand-brand yang kalian gunakan dan melekat dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi brand itu di sini dikatakan bahwa brand adalah aset yang menciptakan nilai untuk pelanggan dengan cara meningkatkan kepuasan dan kualitas nilai. Jadi brand atau merek ini punya unsur-unsur penting. Ada 3 hal, yaitu yang pertama nama merek. Nama merek sudah pasti penting banget karena dengan nama ini kita bisa mengenal. Dan juga nama adalah sebuah identitas. Oke, yang kedua adalah logo. Logo kalau kita lihat semua merek itu punya logo-logo tertentu di mana ada bentuk-bentuk tertentu gitu yang membuat kita lebih gampang untuk mengingat merek tersebut. Yang ketiga adalah tampilan visual. Di dalamnya juga ada desain, kemudian ada warna-warna yang menarik. Diharapkan dengan tampilan visual yang menarik ini bisa menambah citra atau image tentu saja yang baik ya di dalam produk atau jasa yang ditawarkan. Oke, kita lanjut. Oh ya, di dalam brand, ada jenis-jenis brand. Yang pertama ada product branding, yang kedua itu ada personal branding, dan yang ketiga ada corporate branding. Untuk product branding yaitu pemberian suatu identitas pada produk agar mempengaruhi para calon konsumen untuk menggunakan produk tersebut dibandingkan dengan produk lainnya. Kalau personal branding, ini adalah strategi pemasaran yang paling dikenal oleh kalangan masyarakat, khususnya para artis, musisi, politisi, sekarang ada influencer, dan lain-lain ya. Jadi ini memunculkan pandangan tersendiri tentang personal seseorang ya di kalangan masyarakat. Sedangkan corporate branding ini merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan sebuah reputasi dari usaha ataupun perusahaan. Ya, apa sih yang termasuk dalam corporate branding? Ada logo, ada visi, ada website, ada kualitas, ada pemasaran, iklan, kredibilitas, sampai dengan layanan suatu perusahaan. Oke, sekarang kita masuk ke brand equity. Apa itu brand equity? Jadi brand equity ini atau ekuitas merek adalah aset tentu saja ya, dan juga keterpercayaan merek yang berhubungan dengan suatu brand tertentu, baik itu nama ataupun simbol yang mampu mengubah nilai yang diberikan atas suatu produk, barang atau jasa, baik itu untuk pihak pemasar maupun untuk pihak pelanggan. Jadi brand equity ini sangat penting ya, ekuitas merek, dan juga brand equity akan mampu memberikan penilaian yang kuat terkait pemahaman akan proses informasi, kemudian memupuk rasa percaya diri dan juga meningkatkan
kepuasan pelanggan karena brand itu. Tingginya nilai brand equity bagi pemasar atau pebisnis mampu meningkatkan keberhasilan mereka dalam program pemasaran yang mampu menarik konsumen baru atau juga merangkul kembali pelanggan yang lama. Oke, ada beberapa dimensi di dalam ekuitas merek. Kalau di sini dikatakan ada brand awareness atau kesadaran merek. Di sini dikatakan bahwa kesadaran merek ini adalah kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkan dengan satu kategori tertentu. Oke, jadi pelanggan atau konsumen kita ini mampu mengenali dan mengingat ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya pasta gigi gitu, saya mampu dan mengenali Pepsodent di dalam kategori produk pasta gigi. Kemudian ada brand association atau asosiasi merek. Asosiasi merek ini berkenaan dengan segala sesuatu yang berkaitan dalam memori pelanggan terhadap sebuah merek. Kemudian ada juga brand loyalty atau loyalitas merek. Loyalitas merek ini adalah komitmen yang kuat ya dalam berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten di masa yang akan datang gitu. Kalau di sini dikatakan brand loyalty is a measure of the attachment that a customer has to a brand ya. Kemudian yang berikutnya ada perceived quality atau persepsi kualitas. Persepsi kualitas terhadap merek menggambarkan respon keseluruhan pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan merek tersebut gitu. Ada juga ada aset. Oke, saya akan masuk ke tahapan atau hal penting di dalam value yang berikutnya adalah service. Menurut Kotler, jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak yang lain secara prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terkait pada suatu produk fisik. Oke, di dalam service quality terdiri dari beberapa dimensi. Yang pertama ada reliability atau kehandalan. Ini merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. Berikutnya ada assurance atau jaminan. Jadi di sini meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk yang tepat, kualitas keramah tamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan di dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Oke, di dalam assurance ini juga ada beberapa dimensi. Ada competence, ada courtesy, dan ada credibility. Yang berikutnya adalah tangibles atau bukti langsung ya. Jadi di sini meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung, kemudian ruangan front office, kemudian tempat parkir, gimana kebersihan, gimana kerapihan dan kenyamanan ruangannya, kemudian semua fasilitas peralatan komunikasi dan penampilan karyawannya. Oke, dan yang terakhir yang berikutnya ada empathy. Empati itu merupakan perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Jadi contohnya seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, ada call center ya, kemudian kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya.
Di dalam empathy ini juga ada beberapa dimensi. Yang pertama akses, yang kedua communication, dan yang ketiga understanding to customer. Yang terakhir ada responsiveness. Responsiveness ini merupakan respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang tepat dan tanggap. Jadi meliputi kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, dan juga penanganan keluhan pelanggan ya. Hal yang ketiga di dalam value atau nilai yaitu proses. Nah, proses ini erat hubungannya dengan quality, cost, dan juga delivery. Kalau quality, ini perusahaan berusaha untuk selalu menjaga kualitas dan mutu dari produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumennya. Yang kedua yaitu tentang cost, di mana perusahaan juga berusaha untuk bisa menekan biaya-biaya yang tidak penting di dalam proses produksinya, sehingga bisa memenuhi permintaan harga dari konsumen. Tentu saja tetap menjaga mutu kualitas dari barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu delivery. Di sini itu delivery sangat erat hubungannya sama ketepatan waktu pengiriman ya. Kita tahu zaman sekarang itu ada begitu banyak penawaran di dalam satu industri yang sama. Ada begitu banyak produk-produk dari pesaing. Kita tidak mau kehilangan konsumen kita ketika terlambat pengirimannya. Jadi seperti itu tentang delivery. Oke, di dalam marketing submodel ada 9 core elemen. Kita sudah belajar strategi, kemudian taktik, dan value yang masing-masing ada 3 part di dalamnya ya. Sehingga totalnya ada 9 core elemen. Jadi ini hanya penjelasan singkat. Kalau kalian ada pertanyaan, let me know. Kirim email boleh. Saya akan dengan senang hati membalas email kalian. Ya, oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian mengerti semuanya ya. Thank you. Bye.